kabar baik Bu Titi ya? Alhamdulillah kabar baik. Semoga kita juga semua baik ya. Apalagi di Amin, tahun mudah-mudahan. politik yang luar biasa. Karena memang ya kalau kita bicara soal hoax ini kalau Mhm. misalnya mempengaruhi pikiran juga bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi kita harus menghindari juga ya gitu ya. Betul, betul sekali. Karena bisa Oke. mempengaruhi emosi dan Nah, akal sehat. ya. Oke, Bu Titi. Nah, tadi kami sebelumnya sudah berbincang juga dengan narasumber kami lainnya yang menggarisbawahi bahwa peredaran hoax saat ini bukan hanya semakin meningkat, tetapi semakin terpola, semakin terdesain secara profesional begitu ya. Anda Mhm, melihat mhm, perbandingan kalau kita bandingkan dengan pemilu kali lalu dengan tahun saat ini, bagaimana Anda mhm. melihat potensi-potensi hoax ini masih terus terjadi dan apakah sangat berpotensi menyulut konflik horizontal kalau dibandingkan tahun 2019. Jadi kita lihat dari dua point of view ya, dari masyarakat sebagai penerima berita dan juga penyebar berita hoaxnya ini. Harus diakui hoax itu masih ada ya Mbak, Mhm. tetapi memang kita punya insentif di 2024 karena kita belajar dari pemilu terdahulu dan Oke. kita juga belajar dari pemilu banyak negara lain. Misalnya kita belajar dari kasus Cambridge Analytica di Amerika Serikat dan itu membuat banyak pihak kemudian berupaya untuk menemukan ya bisa dikatakan cara di dalam mengatasinya begitu. Lalu juga banyak gerakan masyarakat sipil yang kemudian termasuk juga media ya dengan kerja-kerja cek fakta dan upaya untuk mengantisipasi penyebarannya misalnya dengan melakukan pre-banking gitu. Pre-banking itu jangan kejadian dulu pemanasan begitu, Hmm. tetapi apa yang terjadi sebelumnya diidentifikasi lalu dibuat pencegahan penangkalan. Kalau ada informasi seperti ini hoax loh, pemilih jangan cepat Oke. percaya begitu. Lalu juga ada debunking gitu, cara-cara untuk bagaimana membangun kontranarasi atas hoax yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat pemangku kepentingan secara lebih inklusif. Mm-mm. Dan misalnya Bawaslu juga sudah, kalau kita lihat ya, berupaya merangkul platform, kementerian, lembaga, masyarakat sipil untuk gotong royong melawan hoax. Jadi itu salah satu yang kemudian kita pelajari pada pemilu 2019 dan juga yang terdahulu supaya kita bisa lebih antisipatif pada 2024. Tapi betul sekali, memang namanya juga penggunaan teknologi. Selalu mereka menemukan cara-cara baru untuk beradaptasi. Maka kita juga harus